Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di aula luas lainnya di sebelah aula rahasia, Feng Qi disegel dalam es biru ungu dengan wajah bengkok. Seorang wanita cantik dengan gaun mewah berwarna-warni berdiri di samping balok es. Dia sangat cantik, seperti dewi di surga, kecantikannya bisa membuat siapapun merasa rendah diri dan tidak berani mendekatinya. Dia berdiri di samping balok es dengan sepasang matanya berkilau terang dengan cahaya warna-warni yang indah, yang telah berubah menjadi berkas cahaya yang sangat tipis dan mengalir dan tanpa henti menyuntikkan ke mata Feng Qi yang terbuka lebar. Suara mendesis datang dari sekitar tubuh Feng Qi, diikuti oleh api yang mengamuk yang menyala di tubuhnya, membakar balok es dan menguapkannya menjadi kepulan uap putih dan menghilang di udara. Sepertinya Feng Qi bisa keluar dari es kapan saja. Di dalam api itu, aliran cahaya keemasan telah bersinar. Kadang-kadang, lampu keemasan ini akan bergetar, dan balok es akan mengeluarkan gemuruh teredam, dan selanjutnya, retakan setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di dalamnya. Ratusan magus Preis dengan jubah hitam panjang berdiri di aula. Mereka semua memiliki ular panjang yang melingkar di pinggang, leher, lengan atau kaki mereka. Mata mereka semua bersinar dengan cahaya dingin sementara getaran kekuatan yang dingin dan kuat telah dilepaskan dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka telah berkonsentrasi pada balok es yang memiliki Feng Qi yang disegel di dalamnya dan mengumpulkan semua kekuatan mereka di es itu. Ratusan dari mereka bergandengan tangan dan melemparkan sihir penyegelan, tetapi mereka hanya berhasil menekan api menyilaukan yang menyala di tubuh Feng Qi. Semua magus Preis ini berasal dari klan Gurun Utara yang besar dan kuat yang berbeda, di bawah perintah Dewa Air, Gonggong. Mereka semua berada pada tingkat kekuatan yang sama dengan Feng Qi, beberapa bahkan jauh lebih kuat darinya. Namun, es yang bisa mereka manipulasi hanyalah es gelap biasa yang mulai ada setelah dunia diciptakan, sedangkan api yang menyala di tubuh Feng Qi adalah api Phoenix Ilahi, salah satu yang paling kuat di antara banyak jenis api, yang ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Menghadapi api ilahi pradunia dengan es gelap biasa pasca dunia sama dengan menghadapi bilah tajam dengan sepotong kayu. Oleh karena itu, dengan bergandengan tangan, ratusan magus Preis hanya bisa menekan kekuatan Feng Qi dan mencegahnya keluar dari balok es yang membuatnya disegel. Ketika Kaisar Sun dan sekelompok menteri manusia masuk, wanita cantik itu tiba-tiba menghela napas panjang dan perlahan mundur beberapa langkah. Kaisar Sun berjalan ke arah wanita cantik itu, menangkupkan tangannya dan memberi hormat padanya sambil berkata, "Penatua Feng Shan, apakah ada yang salah dengan Penatua Feng Qi?" Wajah Feng Shan yang sangat cantik sekarang sangat gelap dan dingin, seolah-olah tertutup lapisan embun beku. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Ada yang salah. Terlalu banyak hal yang salah. Sungguh mantra jiwa yang cerdas, itu benar-benar berhasil meninggalkan benih nutik jauh di dalam jiwa Feng Qi ratusan tahun yang lalu." Kaisar Sun, Xi Wenming, dan menteri manusia lainnya sangat bingung dengan kata-kata Feng Shan. Penyihir manusia hanya mengolah tubuh mereka dan tidak pernah terlalu memperhatikan jiwa mereka. Oleh karena itu, pengetahuan mereka tentang jiwa dan roh sangat terbatas. Meskipun Xi Wenming sekarang adalah pemimpin istana Majus, sihir paling mendalam yang berhubungan dengan jiwa yang dia pelajari hanyalah sihir untuk membesarkan dan memanipulasi hantu. Tidak seperti umat manusia, jenis Phoenix dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang tak tertandingi dan murni. Pencapaian yang mereka capai di bidang sihir yang berhubungan dengan jiwa benar-benar berada di puncak tumpukan bahwa tidak ada satu jenis pun yang bisa mengalahkan jenis Phoenix dalam studi tentang jiwa dan sihir yang berhubungan dengan jiwa. Oleh karena itu, konsep benih nutik yang disebutkan oleh tetua Feng Shan barusan terlalu aneh bagi Kaisar Sun dan Xi Wenming, serta menteri manusia lainnya. Tidak hanya mereka, bahkan sekelompok besar tetua istana Majus yang berdiri di belakang mereka juga sangat bingung. Feng Shan memandang para pemimpin manusia yang bingung ini, tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, sederhananya, ratusan tahun yang lalu, ketika Feng Qi tidak sekuat dia sekarang, seseorang telah meninggalkan pikiran buruk jauh di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun,
pikiran ini dipelihara oleh emosi dan keinginan Feng Qi dan telah tumbuh di hatinya. Saat pikiran ini tumbuh lebih kuat dan kuat, Feng Qi menjadi semakin bangga, semakin ekstrim dan tidak masuk akal. Sejalan dengan itu, ketika kepribadian Feng Qi menjadi semakin tidak stabil dan keinginan serakahnya menjadi semakin besar, pikiran ini tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Apa yang mengejutkan saya, semakin kuat pikiran ini, semakin cepat Feng Qi dapat meningkatkan dalam kultivasi sihir jiwa rahasia kita, dan semakin besar kekuatan jiwanya. Ini seperti bola salju yang mengalir turun dari puncak gunung, semakin banyak pencapaian yang dia buat dalam kultivasinya, semakin cepat dia bisa meningkatkan, semakin kuat pikiran ini, dan kepribadian Feng Qi menjadi semakin bengkok dan aneh. Kaisar Sun dan pemimpin manusia lainnya terdiam secara bersamaan. Kata-kata Penatua Feng Shan benar-benar menakutkan. Menurut Penatua Feng Shan, kepribadian Feng Qi dipelintir oleh orang lain sejak lama, dan dia bukan dirinya sendiri lagi. Selama bertahun-tahun, dia telah dikendalikan oleh benih nutik yang ditinggalkan oleh pengontrol itu, dan secara bertahap berubah menjadi orang lain, yang benar-benar berbeda dari dirinya yang sebenarnya, seperti yang dirancang pengontrol. Dan belum lama ini, Penatua Feng Shan menggertakkan giginya dan melanjutkan dengan wajah gelap, belum lama ini, pikiran tentang Feng Qi ini dipicu, seperti burung bersarang yang akhirnya mendapatkan kekuatan untuk naik ke langit, dan setelah itu, Feng Qi sepenuhnya. Apa yang terjadi dengan tetua Feng Qi? Kaisar Sun bertanya. Penatua Feng Shan tetap diam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan tangan bebas Feng Qi. Setelah ledakan yang menggelegar, aliran darah besar menyembur keluar dari mata, lubang hidung, mulut, dan telinga Feng Qi. Feng Qi segera terbunuh oleh tamparan berat yang diluncurkan oleh Penatua Feng Shan. Setelah itu, tubuhnya mulai terbakar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya benda berbentuk telur, seukuran kepalan tangan yang tampak seperti karya seni yang diukir dari rubi yang tersisa, perlahan naik dari balok es gelap. Dia bukan lagi Feng Qi, atau, dia bisa siapa saja kecuali Feng Qi, kata Penatua Feng Shan dengan suara yang dalam dan sedikit bengkok, aku hanya bisa membunuhnya dan mengambil jiwanya kembali, dan melihat apakah kita bisa membawanya kembali dengan sihir rahasia nirwana jenis Phoenix kita. Sebelum Penatua Feng Shan menyelesaikan pembicaraannya, benda berbentuk telur seperti rubi yang tersisa dari tubuh Feng Qi ini tiba-tiba berubah menjadi api yang mengamuk dan mulai terbakar. Selanjutnya, lagu Phoenix yang jelas terdengar, dan jiwa Feng Qi melintas di udara dalam bentuk sinar cahaya, meninggalkan siluet Phoenix seukuran kepalan tangan, yang segera menghilang tanpa meninggalkan jejak juga. Penatua Feng Shan mengulurkan tangannya, berniat untuk meraih siluet Phoenix yang kabur itu. Namun, dia tidak menangkap apa-apa. Apa? Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada manusia kuat di tempat kejadian yang berhasil bereaksi tepat waktu. Yang terpenting, perubahan dan pergerakan jiwa terlalu tidak dapat diprediksi dan samar-samar dapat dilihat, dan penyihir manusia benar-benar tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan jiwa. Jika barusan, alih-alih melarikan diri dari jiwa Feng Qi, seseorang tiba-tiba muncul dengan senjata tajam dan melancarkan serangan mendadak, Kaisar Sun dan pemimpin manusia lainnya akan bergegas dan melemparkan pukulan mereka sejak lama, alih-alih berdiri tanpa reaksi apapun. Feng Qi, jiwa Feng Qi, direnggut. Penatua Feng Shan menatap tempat di mana siluet Phoenix kecil itu menghilang dengan ekspresi tertegun sambil berkata dengan gemetar, seseorang benar-benar telah merebut jiwa salah satu jenis Phoenix kita, dari tanganku. Tubuh Penatua Feng Shan mulai bergetar intens, saat api ilahi 5 warna yang menyilaukan menukik dari tubuhnya. Bahkan Kaisar Sun dan si Fan Ming terpaksa mundur dengan cepat. Tidak ada yang berani mendekatinya kurang dari 5 meter. Aku tahu siapa itu. Penatua Feng Shan berteriak dengan marah yang ekstrim, orang yang memiliki kekuatan ini untuk melakukan ini pada jiwa jenis Phoenix kita dan cukup tidak tahu malu untuk benar-benar melakukan ini, aku tahu siapa kamu. Roh pradunia, bunga, dan pohon. Geram Kaisar Sun dengan suara yang dalam. Hantu pradunia, bunga yang buruk, dan kayu sampah. Anda telah menyinggung tipe Phoenix kami. Aku akan memburumu sampai kamu mati. Begitu beberapa kata ini, hantu pradunia, bunga kotor dan kayu sampah, keluar dari mulut tetua Feng Shan, udara di depan wajah tetua Feng Shan tiba-tiba berputar. Sebuah tangan besar kurus yang memiliki kulit yang benar-benar transparan,
halus seperti batu giok dan tulang bersinar keemasan yang tampak terbentuk dari emas murni, mengulurkan tangan, menamparkan langsung ke dahi Penatua Feng Shan. Penatua Feng Shan tanpa sadar dan buru-buru mundur, sementara Kaisar Sun meraung dengan marah dan berlari, melemparkan pukulan keras langsung ke tangan besar itu. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, Kaisar Sun terhuyung-huyung mundur untuk serangkaian langkah sementara tulang emas besar itu hancur berkeping-keping. Lebih dari 10.000 mil jauhnya dari kota Puban, angin kencang bertiup sementara hujan dingin turun di sebuah lembah. Prieskors duduk di sarang besar yang dibangun dengan jerami berwarna kuning, tanpa ekspresi menjentikkan jarinya. Setelah gerakannya, siluet Phoenix kabur keluar dari jarinya. Itu adalah jiwa Feng Qi, berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api yang melingkar dan melayang di depannya, terus-menerus mengeluarkan lagu-lagu yang jernih dan keperakan. Mayat pendeta tersenyum tipis dan dingin, lalu memutar telapak tangan kirinya dan mengeluarkan botol giok yang bertatahkan 7 jenis batu permata yang berbeda. Setelah itu, dia dengan mudah menuangkan aliran mata air bercahaya yang indah yang telah bersinar dengan 8 lampu berwarna berbeda. Jiwa Feng Qi mengeluarkan lagu bahagia dan dengan cepat menyatu dengan mata air itu. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam mata air, siluet Phoenix yang kabur secara bertahap menjadi semakin jelas, semakin nyata. Sekte kami inklusif, kami akan menyelamatkan siapapun yang ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari kami dari kepahitan mereka sebelumnya. Feng Qi, mulai sekarang, kamu dinamai Miao Feng, dan kamu akan menjadi penjaga di bawah komandoku. Prieskors menyeringai, gigi emasnya yang menyilaukan memantulkan siang hari dan melepaskan seberkas cahaya dingin. Dia kemudian menunjuk jarinya. Setelah gerakannya, biji teratai 8 warna yang dikelilingi oleh puluhan kelopak teratai terbang keluar dari lengan bajunya sambil memancarkan cahaya hangat yang kuat. Siluet Phoenix yang terkondensasi dari jiwa Feng Qi berdesir menjadi biji teratai berwarna-warni sambil tertawa bahagia. Setelah itu, puluhan kelopak teratai terlipat ke dalam dan membungkus benihnya. Aliran api ilahi warna-warni kemudian keluar dari kelopak teratai itu, bahkan menyebabkan udara di depan mayat pendeta melengkung. Dalam 1/4 jam, sedikit lagu Phoenix naik ke langit, dan kelopak teratai layu dan pecah pada saat yang sama, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Biji teratai warna-warni telah menghilang, dan sebaliknya, Feng Qi, yang benar-benar telanjang, terbang dari kelopak itu. Sedikit mengguncang tubuhnya, bintik-bintik cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi gaun panjang mewah yang warna-warni dan indah di tubuhnya. Agak terlalu mewah. Mayat pendeta menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya ke Feng Qi. Selanjutnya, gaun panjang mewah di tubuhnya hancur. Prieskors kemudian menunjuk ke pohon besar di sebelahnya. Seketika, semua serat yang terkandung di pohon itu terbang keluar dan mulai menenun bersama dengan suara gemerisik. Dalam sekejap mata, gaun panjang sederhana dan abu-abu ditenun, dengan lembut meletakkan dirinya di tubuh Feng Qi. Sifu, Feng Qi dengan gemetar berlutut di tanah, meletakkan dahinya di tanah dan bersujud kepada mayat pendeta. Karena kamu sekarang adalah salah satu dari kami, kamu harus mengolah dirimu dengan sihir tertinggi kami. Saya memiliki 3 jilid teori Quietus, yang cocok untuk sifat nirwana dari jenis Phoenix Anda. Kamu harus berusaha untuk ini, dan tidak pernah mempermalukanku, Sifumu. Mayat pendeta mengarahkan jarinya lagi ke Feng Qi, setelah itu, bayangan aliran bergabung ke dahi Feng Qi. Dia kemudian melanjutkan, mulai sekarang, kamu adalah Miao Feng, di bawah bimbingku sebagai penjaga. Adapun semua yang terjadi di masa lalu, Anda akan lupa. Tubuh Miao Feng sedikit bergetar ketika dia mendengarnya. Cahaya warna-warni yang cerah memenuhi matanya, yang khususnya milik tipe Phoenix, dengan cepat menghilang, dan sebaliknya, aliran redup cahaya berwarna cian dan putih perlahan muncul jauh dari pupilnya yang tidak tampak hidup atau mati. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Miao Feng juga menjadi sangat aneh. Dia adalah tetua yang bangga dan anggun dari jenis Phoenix, berdiri tinggi di atas massa. Tapi sekarang, dia mulai mengeluarkan perasaan yang membuatnya tampak seperti batu nisan, yang telah berdiri di depan makam kuno dan menderita hujan lebat dan angin kencang selama puluhan ribu tahun. Meskipun dia sekarang berdiri di bawah sinar matahari, itu masih membuat orang merasa sangat dingin, seolah-olah tidak ada yang bisa mendekatinya. Prieskors kemudian memegang lengan bajunya dan selanjutnya,
pedang panjang putih murni mendarat di tangan Miao Feng. Setelah itu, mutiara putih murni seukuran kepalan tangan melayang di depan Miao Feng, melepaskan ribuan berkas cahaya dingin yang ganas. Pedang itu dinamai pembantaian roh dan dapat membantumu mengolah jiwamu dan melindungimu dari bahaya. Mutiara itu bernama Yin Qi dan dapat melindungi roh primordial Anda dan membantu Anda membuat duplikasi roh Anda. Mayat pendeta memandang Miao Feng dan berkata dengan suara dingin, ini adalah harta yang kuat yang diberikan oleh Sifumu. Anda dapat merasa bebas untuk menggunakannya dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan diri Anda. Miao Feng dengan bersemangat meraih pedang panjang dan mutiara itu. Aliran cahaya cian samar dan putih melonjak keluar di sekitar tubuhnya saat dia tiba-tiba memegang lengannya. Mengikuti gerakannya, aliran cahaya cian dan putih berubah menjadi tangan besar berukuran 5 meter persegi, diam-diam menekan pohon yang menjulang tinggi ratusan meter jauhnya. Pohon besar itu, yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya, tiba-tiba berubah menjadi kepulan abu. Setelah ini, tunas lembut diam-diam tumbuh dari tanah di lokasi lama pohon, sedikit bergoyang tertiup angin dan hujan. Semua kekuatan hidup dari pohon yang menjulang tinggi itu dikumpulkan dalam pucuk lembut ini, yang membuatnya tampak sangat hijau dan hidup, seperti karya seni yang diukir dari zamrud. Kekuatan hidup hijau dan berkembang itu sepertinya menetes keluar dari dedaunan lembut itu. Miao Feng menyeringai dan menjentikkan jarinya. Tunas lembut kecil itu terbang dari tanah dan mendarat di tangannya. Aliran cahaya cian dan putih sedikit melingkar di sekelilingnya, setelah itu, pucuk lembut itu meleleh menjadi setetes cairan hijau yang mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, diam-diam menyatu ke telapak tangannya. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Miao Feng tumbuh sedikit lebih kuat, dan kulitnya juga tampak kurang pucat dari sebelumnya. Priest Kors tersenyum tipis dan berkata dengan hambar, cahaya Divine Quietus dapat melakukan lebih dari ini. Kamu hanya belajar dengan giat, teori Quietusku tidak sederhana sama sekali. Feng Qi tersenyum mengangguk. Ketika dia melihat mayat pendeta, matanya dipenuhi dengan kekaguman, seperti cara bayi yang baru lahir memandang ibu mereka, semuanya bahagia dan senang. Sedikit desahan dingin datang dari jauh. Ratusan meter jauhnya, sinar hitam tiba-tiba muncul dari udara. Sinar hitam tipis itu menyebar dan menunjukkan gerbang logam hitam. Gerbang terbuka, dan Netherworld Priest berjalan keluar darinya. Mayat pendeta berhenti sejenak, lalu tersenyum dingin. Dia berdiri, sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Netherworld Priest dan berkata, temanku. Netherworld Priest memandang mayat pendeta dengan wajah gelap saat kabut hitam tebal naik dari tubuhnya tanpa henti. Kabut hitam itu begitu tebal bahkan tampak bisa disentuh. Itu kemudian berubah menjadi puluhan tentakel besar, mengacungkan di belakang tubuhnya. Suhu turun dengan cepat, dan segera, seluruh area dengan radius lebih dari 10 mil ditutupi dengan lapisan es hitam tipis. Setelah beberapa saat, Netherworld Priest berkata dengan suara dingin, untuk apa kamu datang? Priest Kors menyipitkan matanya dan merentangkan tangannya, menyeringai dan berkata, kami. Netherworld Priest mengangkat kedua tangannya dan selanjutnya, pedang hitam panjang, dan pedang putih panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Memegang sepasang pedang, dia menatap mayat pendeta dengan dingin sambil berkata, ambil ini dulu. Sepasang pedang itu digunakan ke arah yang berbeda, dan pada saat yang sama, Netherworld Priest tiba-tiba muncul di belakang Priest Kors. Dua lampu pedang ganas berwarna hitam dan putih turun dan berputar, mengirim kepala mayat pendeta terbang tinggi ke langit. Dia sudah dipenggal oleh pedang Netherworld Priest. Sementara itu, tubuhnya dipotong menjadi dua dari pinggang. Netherworld Priest memenggal kepalanya dengan satu pedang sambil memotong seluruh tubuhnya menjadi dua dengan pedang lainnya. Tubuh Priest Kors terbelah menjadi 3 bagian, tergeletak di tanah. Miao Feng menjulurkan matanya karena terkejut dan tanpa sadar berteriak. Tubuh Netherworld Priest melintas di udara saat dia melangkah mundur ke gerbang hitam dan dengan dingin menatap Priest Kors, yang sekarang tergeletak di tanah dalam 3 bagian. Sedikit menyeringai, 3 bagian tubuh Priest Kors naik ke udara, tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara dan bergabung kembali bersama. Priest Kors berdiri di depan Netherworld Priest lagi, seolah-olah tidak ada bahaya yang pernah terjadi padanya sama sekali. Priest Kors mengunci jarinya menjadi gerakan tertentu, dipegang di depan dadanya, mencibir dan berkata,
apakah saya memenuhi syarat untuk datang ke kota Puban? Netherworld Priest tetap diam beberapa saat, lalu berkata dengan hambar, kita semua memiliki dao kita sendiri untuk dikejar. Aku tidak akan menghalangi jalanmu selama kamu tidak menggangguku. Priest Kors menyipitkan matanya, maju selangkah dengan tatapan yang sedikit kasar dan berkata, Netherworld Priest, bahkan jika aku mengganggumu mengejar daomu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saya menghormati Anda, jadi saya melihat Anda sebagai makhluk senior dan memanggil Anda, teman saya. Tetapi jika aku tidak menghormatimu, sebagai pengecut yang selalu bersembunyi, beraninya kamu berbagi ketenaran yang sama dengan kami. Netherworld Priest tertawa dingin, melirik mayat pendeta dengan rumit lalu dengan cepat melangkah kembali ke gerbang hitam. Cahaya hitam terlipat ke dalam. Netherworld Priest dan gerbang hitam metalik telah menghilang secara bersamaan. Priest Kors mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berkata dengan nada dingin, beranilah dan berani berkembang. Miao Feng, tahukah kamu apa artinya? Aku, Sifumu, seperti itu. Di ruangan yang tenang di Istana Majus. Perabotan di ruangan itu sangat sederhana. Sebuah altar kecil ditempatkan di dinding, dengan tablet giok hitam kecil diletakkan di atasnya. Kadang-kadang, aliran cahaya redup akan melintas di permukaan tablet giok, setelah itu, karakter kecil, Netherworld, akan muncul sesaat di tablet. Di depan tablet giok itu ada mangkuk tanah liat yang sangat tua, permukaan dalamnya ternoda sepenuhnya oleh darah kering. Di dalam mangkuk, aliran kabut merah darah yang sangat padat dan lengket telah berputar-putar, tampak seperti makhluk hidup. Kaisar Sun dan Si Wenming duduk saling berhadapan di samping meja batu dengan kaki disilangkan. Keduanya menyipit mata dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa lama, seberkas cahaya hitam keluar dari tablet giok hitam. Setelah itu, awan besar kabut hitam naik dari tanah, secara bertahap berubah menjadi banyak pusaran air udara gelap, menukik ke seluruh ruangan. Jeritan hantu melengking terus-menerus datang dari pusaran air udara itu, dan dari waktu ke waktu, wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya muncul, sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Suhu udara di ruangan yang sunyi turun dengan cepat. Segera, dinding dan lantai ditutupi oleh lapisan es hitam yang tebal. Kaisar Sun dan Si Wenming menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan. Mereka berdua adalah manusia yang hidup sementara kabut hitam itu dihasilkan oleh kekuatan dunia bawah yang paling murni, yang sangat bertentangan dengan kekuatan hidup manusia yang hidup. Tubuh Kaisar Sun dan Si Wenming terbungkus oleh kabut hitam, dan mereka langsung merasa seperti diiris oleh belati tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam yang dingin dan menusuk tulang telah mencoba mengebor tubuh mereka, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Gerbang logam hitam perlahan muncul dari kabut hitam. Gerbang terbuka, dan Netherworld Priest berjalan keluar dengan alisnya terajut, lalu duduk di belakang meja yang berada di antara Kaisar Sun dan Si Wenming. Si Wenming mengeluarkan toples tanah liat berisi anggur beras, meletakkannya di atas meja di depan wajah Netherworld Priest. Tanpa banyak bicara, Netherworld Priest meraih toples tanah liat, menamparkan segel dan menuangkan beberapa suap besar anggur ke mulutnya sendiri berturut-turut. Dia kemudian menghela napas panjang yang dipenuhi dengan aroma anggur yang padat, dan berkata, untungnya, Anda mengirimi saya. Pesan tepat waktu. Saya melacak rasa kekuasaan dan telah menemukan pemilik aslinya. Kaisar Sun dan Si Wenming terus menatap Netherworld Priest dalam diam. Netherworld Priest menjatuhkan toples tanah liat, memegang kedua tangannya di lengan bajunya lalu menyipitkan matanya. Dia menyeringai pada Kaisar Sun dan Si Wenming dan berkata, untuk apa yang saya tahu, saya akan berbicara terus terang kepada Anda hari ini. Tapi, Anda telah mendapatkan begitu banyak tawanan non-manusia kali ini, saya ingin 1 juta dari mereka. Jari-jari Kaisar Sun menjentikkan meja beberapa kali dengan cepat. Dia melihat wajah menyeringai Netherworld Priest, tak berdaya menghela nafas dan berkata, jumlah tawanan yang kami peroleh kali ini memang cukup besar, tetapi jumlah klan yang masing-masing pantas mendapatkan bagian juga sangat besar. Kami, beberapa pemimpin, semua akan ikut serta dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkanmu, pendeta dunia bawah yang tersayang. Sebelum Kaisar Sun menawar, Netherworld Priest menyeringai lebih besar, menunjukkan gigi putihnya yang bersinar dan berkata, 1 juta tawanan non-manusia, yang muda dan kuat, dengan jiwa yang kuat dan kekuatan hidup yang melimpah. Biarkan orang Majus Istana Majus Anda melakukan pekerjaan.
Bunuh mereka dengan mantra sihir yang bisa membuat kekuatan jiwa dan kekuatan hidup mereka tidak terluka secara maksimal, dan serahkan tubuh dan jiwa mereka kepadaku. Si Wenming berkata dengan suara yang dalam, tentu, 1 juta tawanan non-manusia, kami akan mengeksekusi mereka dan menyerahkan kepada Anda dalam 3 hari puncak. Pendeta dunia bawah kemudian menghela napas berat, menatap Kaisar Sun dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Sun, kamu terlalu berbelas kasihan, sebagai kaisar umat manusia, ini baik, tetapi juga tidak baik. Namun, ini adalah urusan umat manusiamu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menyipitkan matanya, tatapan Netherworld Priest berubah serius saat dia melanjutkan, apa yang akan kukatakan padamu mungkin melanggar beberapa aturan. Untuk beberapa orang, bahkan saya tidak ingin memprovokasi. Beberapa orang itu jahat, dan jika mereka tahu bahwa saya telah melihat melalui mereka, mereka pasti akan datang membawa masalah kepada saya. Oleh karena itu, apa yang akan saya katakan kepada Anda, jangan biarkan siapapun tahu bahwa sayalah yang mengatakan itu kepada Anda. Kaisar Sun perlahan menundukkan kepalanya dan menjawab dengan serius, saya mengerti. Pendeta dunia bawah, tolong beritahu kami apa yang Anda ketahui. Netherworld Priest menyipitkan matanya dan merenung sejenak, lalu mulai berbicara perlahan, faktanya, kembali ke era 3 kaisar, ketika jalan yang menghubungkan surga dan dunia manusia tidak terputus, saya telah membuat cukup banyak kontak dengan umat manusia Anda, misalnya, saya telah tinggal di dunia bawah, dan kembali ke zaman kuno, seorang manusia yang kuat pernah masuk ke wilayah saya untuk menyelamatkan istrinya yang sudah meninggal. Kami bertarung selama 58 ronde, dan setelah itu, dia secara paksa merebut jiwanya kembali. Kaisar Sun dan Si Wenming menahan napas, tidak berani membuat suara, diam-diam mendengarkan pernyataan pendeta dunia bawah. Belakangan, sesuatu berubah di dunia ini. Banyak kitab suci milik umat manusia Anda hilang oleh leluhur Anda atau dibakar oleh beberapa orang dengan sengaja. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang terjadi di zaman kuno, hanya beberapa bagian yang turun kepadamu. Belum lagi diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, kami membuat cukup banyak kontak, dan itu membuat kami kenalan lama, kata Netherworld Priest sambil tersenyum menatap Kaisar Sun dan Si Wenming. Dia melanjutkan sambil tampak sedikit bangga, Donggong dan Simu sama-sama telah menjalani kehidupan tertutup selama bertahun-tahun, tetapi kadang-kadang, mereka akan melakukan perjalanan ke dunia manusia, dan masing-masing telah memberikan beberapa rahmat. Anda seharusnya mendengar tentang mereka kurang lebih. Kaisar Sun tetap diam saat mendengarkan Netherworld Priest dengan konsentrasi sementara Si Wenming telah mengeluarkan selembar kulit yang dilunakkan, dengan pena dipegang di tangannya, dengan cepat merekam kata-kata Netherworld Priest. Netherworld Priest melirik Si Wenming dan melanjutkan, baru saja, orang yang menyerang Phoenix kecil itu adalah mayat pendeta. Dalam hal usia dan pengalaman, dia tidak lebih buruk dariku. Hanya saja dia tidak cukup beruntung untuk dilahirkan dengan bakat hebat, yang membuatnya sedikit lebih lemah dariku. Kaisar Sun dan Si Wenming menjadi semakin terkonsentrasi ketika mendengarkan pendeta dunia bawah berbicara sementara pendeta dunia bawah perlahan memberitahu mereka beberapa rahasia, yang telah hancur berkeping-keping dan tersebar dalam sejarah panjang umat manusia. Sebenarnya, sejak Perang Gunung Chiban, orang-orang pintar seperti Kaisar Sun dan Si Wenming telah memperhatikan bahwa seluruh perang ini jelas memiliki beberapa kekuatan luar yang masuk, dan bahkan telah mendorongnya. Beberapa jejak menunjukkan bahwa di Xian Luo, yang memulai perang ini, dan Fan Hai, yang mencoba menjarah beberapa keuntungan, keduanya adalah pion orang lain, yang telah memainkan permainan nyata. Terutama, Fan Hai, dia muncul dengan percaya diri dan berusaha mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli, terluka parah dan dipaksa melarikan diri oleh Donggong, Simu, dan Netherworld Priest, yang muncul secara tak terduga. Netherworld Priest muncul di medan perang Gunung Chiban karena Kaisar Sun meminta bantuannya dan telah menjanjikan keuntungan besar kepadanya. Namun, bagi Donggong dan Simu, bahkan Kaisar Sun hanya mendengar tentang dua makhluk legendaris ini tetapi tidak pernah melihat mereka secara langsung. Namun demikian, kedua makhluk legendaris ini tiba-tiba muncul di Gunung Chiban dan langsung bergandengan tangan dengan Netherworld Priest, melukai Fan Hai dengan parah. Berdasarkan apa yang terjadi, itu adalah jebakan lengkap yang ditargetkan pada Fan Hai,
dan jebakan ini direncanakan dengan baik bahkan sebelum Perang Gunung Chiban dimulai. Dengan kata lain, sebelum Perang Gunung Chiban pecah, seseorang telah meramalkan kemunculan Fan Hai dan merencanakan penyergapan ini. Apa yang terjadi setelah itu selama perang juga membuktikan tebakan Kaisar Sun dan Xi Wenming. Dua formasi pedang membunuh elit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, Bulan Darah dikalahkan total, dan Di Xian Luo terpaksa menuntut perdamaian. Ditambah dengan fakta bahwa Ying Yunpeng dan beberapa orang lain tiba-tiba membalikkan senjata mereka, bersama dengan banyak jejak lainnya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dua makhluk yang sangat kuat telah menggunakan Gunung Chiban sebagai papan catur dan telah memainkan permainan yang panjang. Semua orang, termasuk Kaisar Sun dan Xi Wenming dan pemimpin umat manusia lainnya, menjadi pion mereka tanpa sadar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah permainan berakhir, para pemimpin manusia ini harus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh para pemain, dan para pemimpin manusia sama sekali tidak tahu tentang siapa di bumi yang telah melakukan semua hal itu dalam kegelapan. Sepanjang waktu, Kaisar Sun dan Xi Wenming berpikir bahwa klan Yu adalah musuh nomor satu umat manusia. Tetapi pada saat Perang Gunung Chiban berakhir, mereka menyadari bahwa di atas kepala umat manusia, lapisan tebal awan gelap bertubuh telah bersembunyi tanpa mereka sadari. Mereka menanyakan secara mendalam tentang hal ini. Kaisar Sun dan Xi Wenming bersikeras untuk menggali kebenaran melalui Netherworld Priest dengan cara apapun. Netherworld Priest telah berbicara perlahan dengan suara lembut, sementara tetesan keringat dingin mengalir keluar dari dahi Kaisar Sun dan Xi Wenming terus-menerus. Pada akhirnya, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai sedikit gemetar. Hujan berubah lebih deras dari sebelumnya. Tetesan hujan transparan seukuran ibu jari jatuh dari langit, bertepuk tangan keras ke tanah. Lumpur lengket yang menumpuk di tanah sudah mencapai kedalaman 1 kaki. Di lumpur, kendaraan besar telah bergerak maju dengan beberapa kesulitan yang solid. Hewan-hewan yang menarik kendaraan tanpa henti menghembuskan napas teredam. Terkadang, mereka akan diseret setengah langkah besar ke belakang oleh kendaraan berat setelah mereka membuat 2 langkah maju. Ji Hao berdiri di atas kereta, melirik lapisan awan hujan yang lebat dan tebal di langit, lalu ke pasukan yang terperangkap oleh mulsa dan bergerak lebih lambat dan lebih lambat. Setelah itu, Ji Hao mengunci jari-jarinya bersama-sama dan mengayunkan tangannya ke arah langit. Mengikuti gerakannya, bola api seukuran kepala manusia menukik ke langit, meledak di udara ribuan meter jauhnya dari tanah. Ledakan gemuruh menggelegar seluruh area dengan radius 100 mil. Ji Hao meningkatkan kekuatannya dan berteriak, "Pitch camp di sini dan istirahatlah. Masak sup jahe untuk menghilangkan hawa dingin. Terutama wanita dan anak-anak, tenangkan dulu. Regu patroli, tetap waspada." Semua orang dalam pasukan migran menghela nafas lega secara bersamaan. Menghadapi hujan deras seperti itu, orang-orang kuat seperti junior magi dan senior magi pasti tidak takut apa-apa, tetapi warga sipil biasa dan anak-anak itu hampir membeku oleh air hujan sedingin es. Seluruh tubuh mereka kaku, dan mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan lancar. Persediaan yang dibawa pada kendaraan besar itu dilepaskan. Sejumlah besar kayu dan bambu dikeluarkan dan tenda besar diam-diam didirikan. Orang-orang menggali parit di sekitar tenda untuk mengalirkan air, mengeringkan dan mengeraskan tanah di dalam tenda dengan sihir, dan dengan demikian, tenda yang nyaman dengan cepat didirikan. Di bawah tirai yang terangkat, api unggun menyala sementara toples tanah liat besar diisi dengan air hujan mendidih. Potongan besar jahe, daun bawang liar, beberapa ramuan yang dapat menghilangkan dingin dan memperkuat tubuh manusia dibuang ke dalam toples tanah liat, bersama dengan beberapa potongan daging, tulang, dan garam besar. Dalam waktu singkat, aroma yang padat dan menarik menyebar. Ji Hao berdiri di atas kereta, melihat sekeliling. Puluhan ratus tenda berukuran berbeda telah berdiri di antara pasukan migran yang besar ini. Semua anak-anak dan wanita telah menetap terlebih dahulu. Orang-orang muda dan kuat itu telah bekerja keras di tengah hujan. Mereka membangun pagar dan mengendarai ternak besar itu ke kandang binatang sementara. Regu patroli bergerak di sekitar seluruh pasukan semakin sering. Beberapa orang majus untuk sementara dipindahkan dari istana magi melemparkan sihir di sekitar perkemahan, membelah tanah dan membuka parit.
Bagian bawah parit selebar 100 meter dan sedalam 500 meter itu tertutup tebal bebatuan tajam, karenanya, kawanan binatang biasa dan penyerang bahkan tidak bisa mendekati perkemahan. Komponen konstruksi yang dibuat khusus di kota Puban dikeluarkan. Setelah serangkaian dentang yang dibuat oleh pengrajin di perkemahan, lebih dari 100 menara pengawas setinggi 500 meter berdiri di seluruh perkemahan. Ratusan pemanah memanjat menara, dengan waspada melihat sekeliling sambil mengunyah makanan padat. Langkah kaki yang berat datang dari kejauhan. Yumu membawa pancinya yang besar di kepalanya, bergegas dengan langkah besar. Fatso ini semakin besar bentuknya. Kakinya berdebar keras ke tanah dan menyebabkan ledakan gemuruh yang terdengar seperti bom yang meledak, memercikkan lumpur kemana-mana. Seiring dengan serangkaian langkah kaki yang mengguncang bumi ini, Yumu mencapai kereta dengan cepat, lalu dengan keras mengguncang tubuhnya sendiri, membuat lapisan lemaknya terbalik dan mengirim tetesan air keluar dari tubuhnya. Ji Hao, sesuatu sedang terjadi di depan. Feng Xing sudah membawa sekelompok orang untuk pergi ke sana. Sesuatu yang menarik. Men-men dengan bersemangat menyandarkan setengah tubuhnya keluar melalui jendela kereta dan bertanya. Sebelum Yumu menjawab, dia melompat keluar dari jendela, membawa sepasang palunya dan bergegas ke sisi depan pasukan dengan langkah besar. Swoosh! Men-men bergegas dengan cepat di bawah hujan lebat seperti dinosaurus gagah, meninggalkan jejak jernih sepanjang 500 meter di belakang tubuhnya. Shaoxi, Taixi, kalian berdua tinggal dan awasi perkemahan. Ji Hao menepuk langit-langit kereta dengan keras dan berkata. Setelah itu, kabut berair naik dari bawah kakinya, membawanya saat dia terbang ke depan sekilas. Zamu, yang sekarang berjanji dalam kesetiaan kepada Ji Hao, berteriak panjang dan dengan cepat mengumpulkan beberapa regu patroli yang membuat lebih dari 2000 prajurit. Mereka semua menaiki binatang pertempuran mereka dan mengikuti Ji Hao dari dekat. Setelah mereka melewati interval jarak tertentu, Zamu akan melepaskan geraman resonansi setiap kali, mendengar prajurit mana di perkemahan yang akan menguatkan diri. Ketika Feng Xing sedang mengintai di depan pasukan, lebih dari 10 orang bergegas dalam kondisi buruk. Sebelum mereka mendekat, Feng Xing membuka busurnya dan melepaskan 3 anak panah berturut-turut, sangat menghantam tanah, 3 kaki dari kaki seorang pria yang berlari di depan. Jangan mendekat, musuh atau teman, ini pasukan Erliao, apakah kamu mencoba menyerang Erliao? Feng Xing berteriak dengan nada kasar dan dengan suara yang kuat. Sementara itu, kavaleri ringan di belakangnya telah mengeluarkan tombak panjang mereka, bersiap untuk pertempuran. Ji Hao telah menyinggung cukup banyak orang di kota Puban. Dia bahkan memukuli Wu Ziki dalam perjamuan perayaan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan monyet kejam gila itu? Oleh karena itu, selama perjalanan, kecuali Ji Hao, Po, Men-men dan Taixi, semua yang lain ekstra berhati-hati dan berhati-hati. Setiap tanda gangguan akan menyebabkan mereka bereaksi berlebihan. Wajah orang-orang itu sudah menjadi pucat karena lari putus asa, dan barusan, mereka semua dikejutkan oleh panah yang tiba-tiba dilepaskan oleh Feng Xing. Satu demi satu, mereka terhuyung-huyung dan jatuh ke lumpur. Seorang pria berguling-guling di tanah beberapa kali, tubuh tertutup lumpur lalu akhirnya mengangkat kepalanya seperti tikus yang tenggelam, berteriak dengan suara melengking. Tolong, tolong, ya Tuhan, bagaimana mereka bisa menjadi anggota klan kita? Mereka bahkan lebih brutal daripada iblis yang paling kejam. Tuhan, selamatkan anggota klan kami. Tolong selamatkan kami. Orang-orang itu berteriak dan meratap dengan suara serak, menangis dan memohon bantuan Feng Xing. Feng Xing segera melepaskan sinyal peringatan dini kepada pasukan. Sementara itu, cahaya cian berkilau di matanya saat dia mengukur orang-orang ini dengan matanya. Lebih dari 10 orang ini tidak terlalu kuat, orang terkuat di antara mereka hanya pada tahap awal tingkat penyihir junior. Feng Xing sedikit menoleh dan mendengarkan dengan seksama. Angin kencang meraung sementara pusaran udara berwarna cian samar muncul di telinga Feng Xing. Kekuatan misterius yang terkandung dalam garis keturunannya diaktifkan, yang dengannya, Feng Xing dapat dengan jelas mendengar apapun di dalam area yang memiliki radius lebih dari 10 mil, bahkan dalam badai petir seperti ini. Suara angin dan hujan, tepuk tangan yang dibuat oleh binatang kecil saat berlari melintasi tanah berlumpur, kecuali semua ini, tidak ada yang salah. Siapa kamu? Apa yang terjadi? Mencengkeram busur panjang,
Feng Xing menggigit panah dengan jari-jarinya, menunjuk ke orang terkuat di antara orang-orang ini, dan bertanya. Tuhan, kami adalah orang-orang Earl Ji. Pemimpin klan kami adalah putra bungsu Earl Ji. Dalam perang besar ini, pemimpin klan kami dan semua prajurit kuat dari klan kami telah gugur dalam pertempuran. Sekarang, saudara-saudara pemimpin klan kita mencoba membunuh putranya, pemimpin muda kita, lalu merebut wilayah dan anggota klannya. Tatapan Feng Xing berubah aneh. Seorang pria jatuh dalam pertempuran dan saudara-saudaranya bergandengan tangan, mencoba membunuh pewarisnya dan merebut wilayah dan anggota klannya. Hal-hal seperti itu tidak jarang terjadi di Midland dan Empat Gurun. Namun, di kota Puban, wilayah inti pemerintahan umat manusia, orang biasanya menangani hal-hal secara wajar. Di sekitar kota Puban, ini adalah pertama kalinya Feng Xing mendengar tentang hal seperti ini, yang benar-benar terjadi. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Puban. Seberkas cahaya cian tiba-tiba melintas di bola mata Feng Xing saat dia berkata, berapa banyak anggota klanmu? Pria parubaya itu merentangkan tangannya dan menjawab dengan getir, Tuhan, kami dibagi menjadi 9 klan, 37 desa, total lebih dari 1.200.000 orang. Kelopak mata Feng Xing bergetar, lalu dia melirik ke belakang. Di belakangnya, nafas prajurit kavaleri ringan itu jelas menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Hujan turun dengan deras. Sungai selebar 1 mil kehilangan kelembutannya yang biasa dan sekarang telah bertepuk tangan di tepi sungai seperti kerbau liar yang gila. Air sungai abu-abu kecoklatan merajalela, memunculkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya dan mengangkat awan besar kabut berair. Di tepi sungai, sebuah desa kecil sudah tergenang air sungai setengahnya, dan lebih dari 100.000 penduduk dengan gemetar berdiri di daerah datar bersama anak-anak mereka, di air sungai yang sedingin es. Mereka semua linglung, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Di dinding pagar di sekitar desa, yang dirancang untuk menahan serangan binatang buas, lebih dari 100 prajurit dengan baju besi kulit membawa tombak dan pedang panjang, mengawasi penduduk desa sambil mengeluh. Di luar desa dan di hutan belantara, 3 pasukan skala kecil saling berhadapan dari kejauhan. Di antara 3 pasukan, yang di utara memiliki jumlah prajurit terbesar, kira-kira sekitar 3.000. Di depan pasukan ini, lebih dari 200 penyihir senior lapis baja berat, yang telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat, dipasang di atas badak bertanduk, mengeluarkan geraman yang memprovokasi dari waktu ke waktu. Di tenggara dan barat daya, masing-masing dari 2 pasukan lainnya hanya memiliki sekitar 2.000 prajurit, dengan sekitar 100 penyihir senior lapis baja berat dipasang di atas binatang pertempuran di depan. Jika bertarung sendirian, tidak satu pun dari kedua pasukan ini bisa menyaingi tentara di utara. Namun, jika mereka bergandengan tangan, mereka pasti bisa menelan pasukan itu. Tapi jelas, kedua pasukan yang lebih kecil ini juga menjaga kewaspadaan penuh satu sama lain. Mereka berjarak sekitar 3 mil satu sama lain, menahan tekanan yang diberikan oleh tentara di utara, tetapi kedua pasukan ini jelas terpisah, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kolaborasi. Di depan setiap pasukan, bendera totem telah berkibar di udara. Totem, yang dilukis di setiap bendera persis sama, serigala cian bermata 3 berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi, meraung ke arah langit. Ji Hao menginjak awan berair dan berlari. Di belakangnya, Feng Xing dan lebih dari 100 prajurit kavaleri ringan mengikuti dari dekat. Zamu mengumpulkan beberapa regu patroli, terdiri dari 3.000 prajurit budak elit dan bergegas dalam formasi pertempuran pembunuh. Bahkan dari kejauhan, mereka sudah mengangkat tombak mereka, tampaknya siap untuk melancarkan serangan mematikan. Namun demikian, Man-Man jauh lebih cepat dari mereka semua. Melihat ketiga pasukan saling berhadapan, Man-Man dengan gembira tertawa. Dia menderita hujan tak berujung ini selama setengah bulan yang besar dan telah merasa tertindas sejak lama. Sekarang, dia melompat langsung ke udara setinggi ribuan meter, dikekori oleh cahaya berapi-api yang menyilaukan. Kedua palu berbentuk kuncup teratai tiba-tiba mengembang hingga panjangnya beberapa meter. Man-Man melayang di udara untuk sementara waktu, dan setelah itu, 2 palu besar meraung turun dari udara bersama dengan suara desir teredam secepat kilat. Ledakan gemuruh dihasilkan, saat tanah bergetar hebat.
Rumah-rumah desa yang direndam air sungai untuk waktu yang cukup lama langsung runtuh dan lebih dari 100 prajurit yang berdiri di dinding pagar jatuh ke tanah seperti tikus yang tenggelam. Semua ini membuat lebih dari 100.000 penduduk desa, yang telah berdiri di air, berteriak ketakutan. Api yang mengamuk menukik ke langit. Sebidang tanah, yang radiusnya 1 mil, dikirim terbang oleh api. Gempa intensif melumpuhkan para prajurit tingkat junior di 3 pasukan untuk berdiri dengan stabil, dan membuat mereka terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah dalam kekacauan. Man-Man mendarat dengan keras di tanah. Dia berdiri di dekat lubang besar yang berdiameter hampir 100 meter dan disebabkan oleh dirinya sendiri, melambaikan tangannya dan mengambil sepasang palu itu kembali, lalu berteriak keras, "Apakah kalian semua orang-orang Earl-G? Mengapa Anda menghalangi jalan kami? Lihat wajah agresifmu, apakah kamu mencoba merampok pasukan migran Earl Yao kita?" Para pemimpin ketiga pasukan semuanya adalah pemuda yang tampaknya seumuran. Mereka semua terkejut dengan gerakan kekerasan Man-Man, bahwa wajah mereka terus-menerus berubah warna. Mendengar teriakan tiba-tiba Man-Man, pemimpin tentara di utara naik ke tunggangannya dan bergegas, dan berteriak, "Pasukan Earl Yao. Earl Yao yang mana? Aku belum pernah mendengar tentang Earl Yao ini." Man-Man mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah, "Bagaimana mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Earl Yao? Gelar Earl Yao Jihao diberikan oleh lelaki tua Kaisar Sun sendiri. Kamu membenci Jihao, yang berarti kamu membenciku, Man-Man." Tubuh berkedip melintasi hujan lebat, Man-Man merobek tirai tetesan hujan dan berlari ke arah pemuda itu hanya dalam 2 langkah. Dia kemudian memegang palu yang dipegang di tangan kanannya lurus ke arah kepala pemuda itu. Pemuda itu berteriak. Dia tidak berpikir bahwa Man-Man akan meluncurkan langkah itu karena satu kata yang salah diucapkan. Sebelum tombak panjang yang dipegang di tangannya naik, palu Man-Man hampir mencapai kepalanya. Untungnya, 2 penjaga tingkat senior yang berdiri di belakangnya di kedua sisi menggeram secara bersamaan sambil menerjang sepasang tombak batu hitam keluar, dengan ganas dan akurat menangkis martil Man-Man. 2 baris simbol mantra berwarna cian berkilau di sepasang tombak batu hitam. Sementara itu, angin kencang menukik keluar dari tombak dan berubah menjadi aliran udara yang tebal dan sangat kental, meretas palu. Cahaya berapi-api melintas di kepala martil Man-Man, bersamaan dengan itu, bola api yang mengamuk meraung. Api yang padat dan dahsyat itu langsung menghancurkan aliran udara cian, setelah itu, martil menghantam tepat sepasang tombak batu. Ledakan keras terjadi, dan pada saat yang sama, sepasang tombak batu itu hancur sepenuhnya menjadi ribuan fragmen seukuran ibu jari, meluncur ke seluruh ruang. Kedua penyihir senior dan pemuda di bawah perlindungan mereka melolong bersama. Potongan-potongan batu melesat seperti peluru ke kulit dan otot mereka, dengan cepat membuat wajah mereka berlumuran darah. Selain itu, aliran darah menyembur keluar dari tubuh mereka tanpa henti. Mereka bertiga melangkah mundur dengan cepat. Seorang penyihir senior sepertinya menderita sakit hati, otot wajahnya berkedut hebat, sementara dia berkata, "Gadis kecil, beraninya kamu menghancurkan harta sihir warisan kita. Surga, jiwa leluhurku, itu adalah harta sihir warisanku, diturunkan melalui 128 generasi. Tapi kesalahan harta ajaibmu, itu tidak cukup tangguh, hancur oleh sedikit sentuhan. Bisakah Anda menyalahkan saya untuk itu? Kamu tidak bisa." Man-Man membawa sepasang palunya, menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Ini semua salahmu. Anda dan pasukan Anda menghalangi jalan kami. Feng Xing berkata bahwa Anda ingin merampok kami. Kalau begitu, aku harus memberimu pelajaran." Jihao menginjak awan berair dan berlari. Para prajurit dari 3 pasukan itu melihatnya terbang di langit, yang menimbulkan gangguan di antara para prajurit itu. Menurut akal sehat umat manusia, hanya Raja Penyihir dan tingkat penyihir di atas Raja Penyihir yang bisa terbang di langit. Jihao menginjak awan berair dan terbang di langit, yang membuatnya menjadi Raja Penyihir yang kuat di mata para prajurit ini. Ketiga pasukan mulai bergerak secara bersamaan. Banyak prajurit mulai berteriak keras karena mereka panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Jihao mendengar teriakan Man-Man, berbalik dan melirik Man-Man. Baru saja, Man-Man berlari di depan Jihao, dan dia hanya melihat Feng Xing meneriakkan beberapa patah kata pada Man-Man. Dilihat dari situasi saat ini,
Feng Xing tidak mengatakan hal-hal baik kepada Man-Man, dan jelas, Man-Man memulai masalah. Melayang di udara, Ji Hao dengan cemberut mengukur ketiga pasukan dengan bendera totem yang persis sama, dengan matanya. Dari desa yang jauh, gelombang tangisan dan ratapan datang, ketika gangguan dimulai di antara para penduduk dengan seseorang mencoba melangkah melalui pagar yang runtuh dan melarikan diri ke lapangan terbuka di luar desa yang rusak. Zamu, hentikan mereka. Ji Hao mengarahkan jarinya ke desa dan memberi perintah. Zamu menanggapi dengan geraman bergema. Setelah itu, 1000 pasukan prajurit yang menunggang binatang perang bergegas dengan liar menuju desa. Saat bergerak, prajurit budak ini melepaskan getaran kekuatan mereka dan seketika, aliran uap naik dari kepala mereka. Air hujan menguap menjadi kabut putih berair oleh getaran kekuatan kuat yang dilepaskan dari tubuh mereka, mengambang di atas kepala mereka. Rasa kekuatan yang kuat mengembun menjadi gelombang angin kencang dan bertiup melintasi ruang. Ketiga pemimpin tentara muda itu berteriak kaget sama sekali, penyihir senior. Monster non-manusia. 3 pasukan yang sedikit tidak teratur langsung jatuh ke dalam kekacauan, dan wajah ketiga pemuda itu langsung berputar. Lebih dari 1000 prajurit non-manusia. Semua di tingkat senior. Ji Hao berdiri di atas awan berair, menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan suara dingin, "Kalian bertiga, mengapa kamu menghalangi jalanku dengan pasukanmu? Anda tidak berencana untuk merampok pasukan migran saya, bukan? Saya Ji Hao, bergelar sebagai Erliao oleh Kaisar Sun sendiri. Kamu menyinggung perasaanku sebagai salah satu atasanmu, apakah kamu mengkhianati umat manusia?" Berkoordinasi dengan apa yang dikatakan Man-Man barusan, Ji Hao melemparkan kesalahan yang begitu berat untuk mereka tanggung. Bersambung.